warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Puspaningrum, absen 9 dari Prodi PG PAUD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran behavior. Pembelajaran behavior merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Teori behaviorisme memfokuskan kajian pada sikap dan perilaku seseorang yang terjadi dalam proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik, yang mampu menghasilkan stimulus, respon, serta dapat diamati, tetapi tidak bisa dihubungkan langsung dengan konstruksi mental, karena teori ini lebih mementingkan faktor lingkungan dan menekankan pada tingkah laku yang tampak menggunakan dengan metode yang lebih objektif. Teori ini hingga sekarang masih dipakai pembelajaran di Indonesia karena tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat yang paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Pembentukan perilaku seperti ini dengan cara pembiasaan disertai dengan hukuman masih yang sering dilakukan. Selanjutnya adalah aplikasi teori bioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori bioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Di situ juga guru tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga contoh-contoh. Bahkan pembelajaran disusun hierarki dari yang sederhana sampai yang kompleks. Hasil dari pembelajaran dapat diukur dan diamati, kesalahan dapat diperbaiki. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Metode ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membentuk praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, dan daya tahan, seperti contohnya bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, bahkan olahraga pun. Teori ini cocok untuk diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan yang langsung. Begitu juga dalam proses evaluasi pembelajaran siswa diukur hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati sehingga hal-hal tersebut bersifat one-observable, kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pembelajaran yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang dikuasai siswa ditampak secara utuh oleh guru. Selanjutnya ada beberapa tujuan pembelajaran menurut teori bioristik. Ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, maupun tes. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan siswa secara individual. Pendidikan akan tercapai apabila pihak pendidik dan terdidik memahami teori pendidikan. Perkenalkan, nama saya Vicky Rahmatul Mukarramah, nomor absen 8 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan interaksi sosial, yaitu pendekatan interaksi adalah proses yang muncul atau bermula karena adanya suatu kontak antara individu dengan kelompok, yang satu dengan yang lainnya pada akhirnya dapat saling mempengaruhi, tetapi individu di sini tidak dipaksakan untuk mengikutinya, tetapi mempunyai pendekatan tersendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada dorongan kodrati sebagai makhluk sosial. Yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan.
Yang ketiga, dorongan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, imitasi, yaitu suatu proses atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, dan lain-lain. Imitasi bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif, tergantung apa yang ditiru oleh orang itu sendiri. Yang kedua, identifikasi, yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang ditirunya. Yang ketiga, ada sugesti, yaitu seseorang individu kepada individu lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberikan sugesti tersebut menuruti apa yang disugestikannya tanpa berpikir secara kritis dan rasional. Yang keempat, ada simpati, yaitu suatu proses kejiwaan di mana seseorang merasa tertarik kepada seseorang atau sekelompok orang karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya. Yang kelima, ada empati. Hampir sama sih dengan simpati, tapi tidak semata-mata perasaan kejiwaannya saja, tapi di berbagai perasaan yang sangat dalam, kemudian ada tindakannya. Selanjutnya, hubungan antara pendekatan interaksi dengan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pendekatan interaksi dapat digunakan karena pendekatan ini merupakan salah satu dari pendekatan yang digunakan dalam psikologi pendidikan. Dalam proses pembelajaran, hal-hal ini bisa terjadi dan berkaitan dengan pendekatan ini adalah kontak dan komunikasi. Selanjutnya, ada hubungan pendekatan interaksi dengan pendekatan sosial dan pendekatan individu. Pendekatan interaksi ini memperlihatkan pendekatan individu dengan faktor-faktor biologis dan psikologisnya pada setiap individu sebagai kekuatan potensial, dan pendekatan sosial mempunyai faktor-faktor yang memberikan kesempatan untuk mengkualitasikan kekuatan-kekuatan potensi individu dan pengembangan ke arah yang bermanfaat dalam kehidupan. Pendekatan individu memberikan dasar adanya individualis, watak, dan kepribadian individu-individu perseorangan, sedangkan pendekatan sosial, terutama dengan studi sosiologisnya, memberi landasan arah dan perkembangan watak dan kepribadian individu-individu dalam kontak antar individu, kontak antar masyarakat satu dengan lain, kontak antar negara satu dengan negara lain. Pendekatan interaksi merupakan perpaduan antara pendekatan individu dengan pendekatan sosial. Dengan kata lain, pendekatan interaksi lingkungannya mencakup individu-individu, kelompok-kelompok sosial, pola-pola tingkah laku, dan kebudayaannya. Dengan adanya interaksi, maka manusia dari lahirnya telah mempengaruhi tingkah laku orang lain dan benda-benda di sekitarnya, dan sebaliknya. Tingkah laku orang lain dan benda-benda di sekitarnya mempengaruhi individu tersebut dalam pertumbuhannya. Kesimpulannya, untuk dapat memahami tingkah laku manusia dapat diperpahami atau dilihat dari individu dan masyarakatnya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, nomor presensi 24. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga yang akan menjelaskan tentang pendekatan proses informasi. Dalam setiap pembelajaran, pasti ada yang namanya pemrosesan informasi, di mana setiap individu yang menerima informasi akan mengolah informasi tersebut untuk kemudian menjadi yang namanya hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip dan karakteristik dari pendekatan proses informasi. Yang pertama, ada pencatatan indera. Pencatatan indera ini adalah sistem ingatan untuk menyimpan informasi yang telah diterima melalui sel-sel reseptor. Yang kedua, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola ini berupa proses penataan informasi yang sesuai dengan jenisnya. Sedangkan yang ketiga, yaitu perhatian. Perhatian ini berupa proses pemusatan konsentrasi pada sebuah informasi yang karakteristiknya lebih menonjol daripada informasi yang lain.
Dalam sistem pemrosesan informasi, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang atau long term memory dan memori jangka pendek atau short term memory. Nah, bagaimana sih alur pemrosesan informasi ini? Yang pertama, memori masuk melalui yang namanya sensori. Tetapi informasi yang masuk ke dalam sensori ini hanya sebentar, karena kemudian dilanjutkan masuk ke dalam working memory. Itu proses penyaringan atau filter dari informasi yang masuk tadi. Kemudian, apakah informasi tersebut nanti akan menjadi memori jangka panjang kita atau memori jangka pendek kita. Yang selanjutnya yaitu tentang teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Beliau berpendapat bahwa setiap balita sudah memiliki bekal kemampuan untuk menghadapi lingkungan di sekitarnya. Ada 4 tahap dalam teori kognitif ini. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik untuk balita usia 0-2 tahun. Ciri dari tahap ini yaitu balita sudah mampu mengkoordinasikan antara pengalaman inderanya dengan gerak. Dia juga sudah mampu menghafal nama-nama benda secara permanen dan juga sudah belajar tentang prosedur dari penggunaan sesuatu. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengenai simbolis dan berkembangnya imajinasi. Contohnya itu, anak-anak mulai mencoret-coret di tembok dan kemudian memberi warna biru pada gambar matahari. Ia juga berpikir bahwa benda yang mati itu bisa bergerak dan hidup. Juga mulai intuitif bahwa setiap pertanyaan yang dia ajukan pada orang tuanya atau pada orang-orang dewasa harus ada jawabannya. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir dengan logika. Ia mulai bisa mengidentifikasi permasalahan, tetapi belum mampu memecahkan permasalahan yang bersifat abstrak. Ia juga mampu mengenali benda walaupun benda sudah berubah bentuk. Dan juga sudah mulai memahami tentang pengurutan dan juga klasifikasi. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai memikirkan pengalaman konkret. Dia memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Jadi pada usia ini anak sudah mulai bisa berpikir untuk mengidealisasi sesuatu dan juga memikirkan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam teori lain, yaitu teori pemrosesan informasi atau kognitif yang dikemukakan oleh Robert Gagner, beliau berasumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia. Perkenalkan, nama saya Willy Juana Ibrahim. Saya akan menjelaskan teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, tetapi bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ada juga tokoh-tokoh humanistik, yaitu yang pertama Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi belajarnya disusun dan disajikan sebagai mestinya. Yang kedua
Yang terpenting adalah bagaimana membawa siswa untuk memperoleh arti bagi kepribadiannya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkan dengan kehidupannya. Yang kedua, Random Rogers. Menurut beliau, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar dan untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajar berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, belajar yang bermakna adalah masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Ada juga implikasi teori belajar humanistik. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, yaitu memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Yang kedua, membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Dan ada aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran siswa. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik tersebut cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Dan ada juga prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih.